Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Pada hari ini tanggal 27 April, bacaan harian kita, bacaan pertama diambil dari Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 yang menggambarkan pertumbuhan jemaat yang antara lain di Antiokhia, dan di Antiokhia itulah para murid Kristus untuk pertama kali disebut Kristen. Kisah yang kita dengar pada kesempatan pagi ini menggambarkan penganiayaan terhadap para pengikut Kristus yang akhirnya membuat mereka tersebar kemana-mana, antara lain sampai di Antiokhia. Perkembangan jemaat Antiokhia itulah yang terdengar sampai di telinga para rasul di Yerusalem. Dan untuk itu para rasul memilih tokoh yang kita kenal, Barnabas. Pertanyaannya adalah, mengapa yang diutus oleh para rasul adalah Barnabas, bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan pula Yohanes? Ada beberapa alasan. Jemaat Antiokhia itu adalah jemaat luar Yerusalem yang boleh dikatakan sebagai jemaat yang terbuka terhadap hal-hal baru. Maka dari situlah dibutuhkan orang yang punya wawasan terbuka, dan orang itu adalah Barnabas. Dalam bacaan pertama ini pula digambarkan atau dikatakan siapa Barnabas, yaitu orang yang penuh Roh Kudus dan iman. Barnabas adalah orang yang oleh para rasul disebut anak penghiburan. Ia bernama Yusuf, yang sungguh kehadirannya menghibur para rasul, menggembirakan para rasul. Ia menjadi contoh orang yang menjual miliknya dan menyerahkan hasil penjualannya untuk dikelola bagi solidaritas jemaat pada waktu itu. Barnabas akhirnya juga orang yang merengkuh dan juga mempersiapkan Saulus yang kemudian bertobat untuk menjadi tokoh di Antiokhia. Maka pada ayat 25 bacaan hari ini dikatakan, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengannya, ia membawanya ke Antiokhia. Dan kita tahu dalam perkembangan akhirnya Saulus dipersiapkan untuk menggantikan kepemimpinan Barnabas di Antiokhia. Itulah sebabnya jemaat Antiokhia menjadi mandiri, seakan-akan menjadi gerakan religius tersendiri, dan itulah maka disebut untuk pertama kalinya Kristen. Kita bisa belajar dari para rasul, melihat kebutuhan jemaat Antiokhia dan mengirim utusan yang pas dengan kebutuhan jemaat, yaitu Barnabas. Semoga Tuhan memberkati gereja agar memilih para pemimpin untuk diutus mengelola jemaat sebagaimana Barnabas diutus ke Antiokhia menjawab kebutuhan Barnabas. Tuhan memberkati bagi saudara-saudari semua.